Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah ditanya, aku tidak bisa jawab. Aku menyerah. Siapa yang bisa jawab? Bantulah saya. Saya ingat ketika itu saya seorang di antara guru-guru SMA Negeri Tulungagung yang diundang reuni ke Jakarta oleh mantan siswa yang lepas kira-kira sudah 20 tahun yang lalu itu. Mereka sudah banyak jadi pejabat, jadi dosen, jadi jenderal. Memang pintar-pintar mereka, cerdas, baik. Kemudian mengundang guru-gurunya dengan segala biaya dan fasilitasnya. Nah, ketika itu ada pertemuan antara siswa-siswa itu dan guru-guru. Terus saya ditunjuk untuk mewakili pihak guru, memberi sambutan gitu. Alhamdulillah saya bisa tampil. Tapi ketika itu saya ditanya oleh mantan siswa yang katanya ingat ketika saya ajar dulu. Yang antara lain isinya bahwa Allah itu Maha Kuasa segalanya. Maha Kuasa mencipta, menjadikan makhluknya, la haula wala quwata illa billah, tiada daya kecuali Allah. Dalinal huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu hanya Allah yang berkuasa. Terus dihubungkan dengan pemikiran mereka, Allah yang membuat manusia baik atau jahat sehingga bisa masuk surga dan neraka, itu semua kan atas kekuasaan Allah. Jadi adanya manusia jahat, kafir, itu atas kekuasaan Allah. Lalu dimasukkan ke neraka, ringkasnya gitu. Sebaliknya orang yang dibuat beriman baik terus masuk surga. Nah, ini di mana pikiran kita? Segalanya yang membuat Allah, yang menguasai Allah, yang mencipta Allah, kok dimasukkan surga dan neraka? Mengapa itu? Di mana letak keadilan kita? Ini pertanyaannya begitu. Mengulang yang dulu barangkali ingat. Terus ya karena waktunya ketika itu memang ya sekedar pertemuan sebentar dan lama untuk membuat suasana senang, saya mulainya ya bersenda guru saja. Terus saya katakan, saya jawab, coba koreksi jawaban saya ini benar atau salah ya. Tapi sebelum saya jawab, intinya saya dulu kan, saya ditanya begitu, apa maksud Allah? Apa maksud Tuhan? Terus saya jawab, nah, saya ini belum pernah jumpa Allah, jadi saya belum bertanya apa maksudnya itu. Saya ambil sendaguro begitu. Jadi kalau bertanya tentang
maksud Allah seperti dikemukakan tadi, terus terang saya tidak bisa jawab. Saya pasrah. Pasrah itu artinya saya Islam. Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri untuk mendapatkan selamat, damai, tempat baik dunia akhirat. Jadi saya tanpa pasrah iman, saya tidak bisa berpikir. Sebab seperti petunjuk yang pernah kita temukan ya dulu. Memang kita berpikir, tampaknya mantan siswa ini orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter, mengandalkan akal fikir yang bisa masuk akal. Begitu maunya. Tapi ada petunjuk. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Artinya berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Jangan memikirkan bagaimana itu zat Allah. Zat itu pribadi Allah ya. Sebab kita tahu beda loh, zat dan zat itu lain. Zat itu bagian daripada benda itu, tapi zat itu pribadi Allah. Jangan pikir pribadi Allah, itu nanti akan rusak. Tidak bisa lagi memikirkan ciptaannya. Ciptaannya saja kita tidak mampu. Nabi sendiri juga menyatakan Nabi tidak mampu, apalagi saya. Misalnya baru ditanya masalah ciptaan Allah ya. Tafakkar bukan itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Qul, katakan saja, roh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi otak akal kita untuk memikirkan zat Allah itu saja tidak mampu. Pernah di video saya yang lalu, pikirlah dirimu sendiri asalnya bagaimana intinya gitu kan. Kok jadi kejadian begini, lengkap dengan segalanya. Tak pikirkan semut kecil tuh, sekecil itu punya kehidupan, punya roh, punya nafsu makan, nafsu seks. Itu semut. Betapa agungnya Allah, kata astronom. Jumlah matahari sebanyak pasir di pantai. Apa bisa otak manusia membuat satu butir saja? Kalau merasa mampu meyakini bahwa otak akalnya tidak terbatas, ya itu gulungan Tonon itu. Tonon ini ikuti saja, itu memang di dunia itu ada gitu. Jadi siapa bisa jawab pertanyaan tadi, apa maksud Allah? Walaupun berpikirmu sampai puncak, sampai habis, tidak mampu. Datang nanti kematian. Belum puas karena merasa dirinya cerdas, merasa dirinya mampu berpikir. Filsafat itu filosof, dan memandang orang-orang beragama itu orang terbelakang, bodoh, tinggalan. Menganggap begitu, coba teruskan berpikir. Akhirnya paling-paling kedatangan kematian. Oleh karena itu ada tunjuk perintah, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah sebenarnya takwa. Jangan mati sebelum kamu sebagai orang Islam. Oleh karena itu,
menyadari, memahami itu tidak sombong, takabur, merasa otaknya cerdas, jadi guru besar, jadi belum mau beragama Islam. Ketika ditanya, diwawancari, agamamu sebenarnya apa loh? Masih berliku-liku, mengandalkan, memikirkan bahwa dirinya pintar, cerdas, bisa mengatasi masalah. Nah, itu nanti tahu-tahu kedatangan maut. Jadi sayang ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati sebelum kamu Islam. Cepatlah Islam. Jadi sekarang oleh karena itu saya menyerah. Saya tidak bisa jawab maksud Allah apa. Siapa yang bisa jawab? Tapi ya pikirkan jawabannya itu berdasarkan otak, pikiran dia, atau gimana? Kalau berdasarkan otak, saya sendiri harus menyadari ilmu itu hanya sedikit, tidak mampu. Aku beriman, aku Islam, aku berserah. Jadi terhadap pertanyaan yang saya katakan aku tidak bisa jawab, aku menyerah, itu di judul video ini. Siapa berani tampil, profesor doktor mana yang bisa menjawab pertanyaan itu? Semakin memikirkan ciptaan Allah saja tidak bisa, apalagi zatnya. Lalu di mana letak adilnya Allah kalau gitu? Ada tanya juga gitu. Adil. Apa arti adil? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada haknya, sesuai haknya, tidak harus sama. Nah sekarang seluruh yang ada ini hak siapa ini? Hak Allah kan? Milik Allah kan? Jadi tidak bisa untuk dikatakan Allah tidak maha adil. Nah, jadi Allah tetap maha adil. Jangan dianggap kalau adil itu harus sama. Anda itu tahu kan? Anda adil tidak bisa harus sama. Masa kakak dan adiknya harus diberi makanan, minuman, pakaian yang sama? Padahal misalnya beda. Jadi sesuai dengan haknya itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi ilham, petunjuk untuk menyadari bahwa pikiran kita itu harus ada unsur berserah diri. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.